Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia, masih menemani kalian sahur semua dan kita bicara tentang solidaritas. Ada tidak adanya Indonesia nanti ini sebenarnya tergantung kita semua sebenarnya ya, dari sebuah kesatuan bangsa kita tahu bahwa dalam berjuang itu kita tidak bisa sendiri, tidak bisa mengandalkan pemerintah. Ya kita tahu bahwa sekarang oke kita fokusnya ke pemerintah, tapi kita lupa bahwa ada elemen-elemen kecil yang sebenarnya bisa ngebantu. Bukan ngebantu pemerintah tapi ngebantu masyarakat Indonesia. Dari sebuah persatuan di Indonesia, dari sebuah perjuangan yang dilakukan bersama-sama, kalau kita saling membantu, melihat orang yang butuh bantuan, melihat orang yang lapar, melihat orang yang tidak bisa makan, dan kita berikan itu, this is the right moment. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena setelah berakhirnya epidemi ini, kita akan melihat siapa diri kita sebenarnya nanti. Kita akan tahu tentang diri kita sebenarnya siapa nanti. Dan ini dia, Pak Arsyad. Yes. Sometimes orang itu lupa bahwa kita dinaungi oleh banyak masyarakat-masyarakat yang sebenarnya kurang mampu. Yes. Nah, dan juga kita ngelihat bahwa orang-orang ini sebenarnya butuhnya tuh dikit loh. Dikit. Betul. This is not like besar gitu. Nah. Mereka hanya butuh sembako makan untuk betul. melanjutkan hidup, susu Paling untuk dikit anak. beras ya kan, paling dikit. Iya, paling nggak seperti itu. Nah ini dia makanya, what do you think untuk mereka yang orang rumahan, Ya. rumahan, apa yang bisa mereka lakukan? Ya itu dia. Kalau kita bicara tadi individual begitu, tapi kalau misalnya tadi kan tetangga kita, Ya. tapi kalau juga kita bisa melihat di tempat mana yang bisa kita bantu. Banyak kan saudara-saudara kita yang saya katakan sebagai prasejahtera gitu kan ya. Yang dimana di sini di kota-kota juga banyak gitu. Nah pemerintah tuh kemarin ini udah bagus, keren. Maksudnya adalah yang katanya listrik 400 VA ya itu dikasih gratis pembayarannya kan. Betul. Terus ada yang 900-an. Yang 900-an dia 50% bilang discount. 50% discount, right? And then it goes up to 1,200 juga gitu. Nah, ini juga ini adalah boleh katakan adalah teman-teman yang prasejahtera loh. Ya kan, yang katakan prasejahtera di kota-kota yang punya tadi listrik 900, 1.200 gitu. Dan jumlahnya cukup besar gitu. Jutaan kita bicara gitu. Nah, jadi ini juga kalau memang cara-cara gimana kita bisa targeted gitu kan. Nah, itu yang teman-teman banyak juga yang melakukan tadi gerakan-gerakan ini. Jadi saya katakan gerakan apapun yang bisa membantu ya kan. Lakukan. Sorry Kati, why kenapa listrik menjadi sangat penting? Karena tadi bahwa di rumah-rumah kita anak-anak juga perlu listrik untuk mereka belajar ya kan untuk semua. Jadi udah menjadi suatu kebutuhan hidup kan. Gitu. Tapi bukan itu saja. Jadi kalau misalnya anak-anak di rumah mau belajar, mau ini nggak ada lampu gimana? Terus sekarang lagi bulan puasa, mau sahur, bagaimana? Dan nggak bisa keluar loh. Ya. Kalau dulu itu bisa keluar, ini di dalam, ya kan? Nah ini kan juga kita harus perhatikan. Ya, karena dalam keadaan stres, makan susah, uang tidak ada dan sebagainya, listrik mati. Kasihan, saudara-saudara. betul. Kita udah alhamdulillah bersyukur bahwa kita bisa ini. Ya. Tapi kita harus ingat pada saudara-saudara kita yang Ya, dan bukan hanya kasihan juga bro, karena imajinasi kita bisa liar. Ya. Ketika itu terjadi, orang ditaruh di sebuah situasi yang sangat mencekam. stres. Stres yang tinggi Ya kan? sekali. Bayangin kalau kita aja mungkin punya rumah yang lumayan besar. Datang, udah sekarang itu stres dengan work from home dan segala macam. Just imagine kalau dalam rumah kecil itu ada beberapa orang tinggal di situ. Just imagine that. Ya. And then lampu mati. Dan semuanya. okay. And that's sedih. Ya, oke. Well, ada sebuah yayasan ya, mungkin yang bernama Light Up Indo. Jadi yayasannya yayasan cinta anak bangsa itu kayaknya. Itu yayasan cinta anak bangsa, dia melakukan sebuah gerakan. Gerakan dengan nama Light Up. Light Up. Oke. Nah itu ininya jelasinnya mungkin. Ya, oke. Gue juga pengen tahu banyak nih, maksudnya Light Up ini apa, tapi kita lihat dulu videonya tentang Light Up Indo, silakan.
That's very interesting. Itu menarik sekali ketika kita melihat bahwa donasi Anda sekarang bisa berwujud juga lampu ternyata ya, bisa berwujud juga cahaya gitu ya. Bisa berwujud terang di rumah gitu ya. Karena dengan adanya listrik Anda bisa ngebantu orang-orang kerja mungkin kan di rumah kan, Yes. ngurangin stres. Jadi bukan hanya makanan doang tapi Yes. ada cahaya di Iya. sana. Oke, ini kita akan tersambung dengan Ibu Veronica Kolondam. Beliau adalah ketua Yayasan Yayasan Cinta Anak Bangsa. Yayasan Cinta Anak Bangsa yang memprakarsai Light Up. Oke, Mbak Vera, nih langsung nih di sini. Hey, how are you? Hai Mas Dedi, Apa kabar? hai Mas Arsyad, apa kabar? Pagi-pagi udah bangun. Iya dong. Dan sudah terang juga ya kan. Tapi ini Ya. gini, pertanyaan begini. Why you concerns about listrik? Kenapa Anda peduli banget tentang terang gitu? Why not food? Why not school education? Why not APD? Why Oh. listrik? Ya, jadi memang kita ngambil angle kayaknya yang unik dan mungkin nggak kepikir ya oleh banyak orang. Ya, gua nggak kepikir sih. Pak, tadi saya senang Mas Dedi bilang kita ternyata bisa donasi lampu ya sekarang jadi Iya. cahaya dan bantuan kepada masyarakat itu bisa bentuknya macam aja kan, nggak harus dalam bentuk yang gimana gitu, tapi ternyata menjadi cahaya, membawa cahaya menjadi terang itu juga menjadi satu gerakan yang saya ingin ajak juga masyarakat lewat lightup.id. Lightup.id ya, lightup.id. Oke, ini apa yang mereka harus lakukan? Mereka memberikan Anda apa donasi untuk ngebantu, and terus how you Ya. distribute this? Jadi ya tadi kan kita memang udah disampaikan Mas Syahsa, kita kerjasama juga dengan PLN. Jadi memang ini tepat sasaran, udah pasti nggak mungkin salah rumah kan kalau rekening listrik, dan terverifikasi yang paling penting. Dan yang ketiga juga sebenarnya sangat simple mengena gitu ke masyarakat karena memang primary needs ya, ini kan kebutuhan pokok sekarang. 15% dari masyarakat prasejahtera itu keluar duitnya untuk bayar listrik. Jadi kalau kita bisa bikin mereka kayak ada savings gitu ya, 100.000 atau 15% kira-kira dari pengeluaran, ini bisa budget untuk listrik bisa dipakai untuk misalnya beli entah vitamin atau sembako. Nah, kita sukanya listrik ini karena memang tepat sasaran point to point, nggak mungkin salah gitu. Dan caranya Ya. ke lightsup.id itu. Untuk yang pendonasi bisa berdonasi ke situ. Ceritanya donasi itu masuk ke yayasan, yayasan akan dapat nomor-nomor rekening yang mereka daftarkan, ya kan, atau yang sudah terdaftar, itu verifikasi ke PLN, tinggal totalnya berapa kita bayar ke PLN. Tunggu, Vera, gue masih nggak ngerti satu hal. Ini untuk siapa, kelas apa, terus Ya. apa mereka digratiskan atau dibantu doang? Misalnya dibantu uang atau gratis Ya. gitu misalnya tagihannya? Ya, jadi dibayarkan kalau yang di bawah tagihan di bawah Rp100.000 kita bayar lunas. Oke. Yang di atas Rp100.000 kita bayar maksimum 100.000. Jadi misalnya tagihannya 125.000, mereka harus top up, ya kan? 100.000-nya voucher dari kita atau token dari kita, bentuknya begitu. Jadi kita bikin sederhana aja, dan ini khusus untuk yang eligible adalah mereka yang memang yang VA-nya 900 non subsidi dan 1.300 yang non subsidi. Tunggu bentar, bukankah pemerintah sudah melakukan itu dengan menggratiskan? Ya, yang gratis itu 450 VA, dan ini kebanyakan memang ada di pedesaan. Kalau di kota nih kayak Jakarta, di urban, dan memang sasaran kita adalah miskin perkotaan, urban poor, kebanyakan di 900 dan 1.300. Di 900 dan di 1.300. Do you do research? Saya kurang tahu tentang ini semua. Tapi lu ngakuin riset gak bahwa orang-orang dengan 900 kWh berarti ya itu hitungannya ya? Ya. Dengan 900 kWh itu per bulannya kira-kira berapa mereka harus spend? Nah, kalau datanya dari PLN yang 900 VA itu rata-rata per bulan 78.000 sampai 85.000. Kalau yang 1.300 kira-kira 140 ribuan, 138 kalau nggak salah. Oke. Ya. So Jadi kita basically main di tengah-tengah, lumayan. ya, dengan 100.000 itu nolong bisa sangat mengcover itu semua ya. Ya. Dan berapa targetnya
orangnya ini? Targetnya kita, ini tergantung duitnya kan ya, kalau targetnya namanya juga donasi. Oke. Kita udah siapkan untuk 100.000 ke rekening, artinya 100.000 household ya, keluarga. Dan 40.000-nya ini dari targeted community, karena kita dalam rangka Hari Kartini kan berapa hari yang lalu, habis gelap terbitlah terang, kita mengajak orang menjadi terang, kita mau membantu ibu-ibu prasejahtera yang pelaku usaha mikro. Oke, but how you choose the people? Gimana milih orangnya? Karena because there will be orang-orang yang akan berpikir kenapa ini nggak ke saya, kenapa nggak ke gua Oh, gitu. iya, jadi tadi 40.000 kan targeted communities ya, untuk ibu-ibu pelaku dulu, ini target. Oke. Kita juga mau bawa ini ke misalnya frontliners, ya kan, bayarin listrik mereka lumayan nolong, tukang kubur, yang di pekuburan COVID misalnya kita bisa bantu. Yang 60.000 masyarakat boleh daftar sendiri di lightUp.id itu, sesuai dengan syarat dan ketentuan tentunya ya 900.300. Jadi dibuka ke masyarakat juga. Oke, sampai sekarang udah terkumpul berapa? Sampai sekarang komitmennya kira-kira ada mungkin 50%-an dari target. Oke. Kita mau menyasar 100.000-an keluarga, dan kan bayar listrik kan bulanan, jadi kita akan bayarin dari bulan Mei, Juni, Juli. Jadi kan kira-kira 2-3 bulan lah, tergantung dia daftarnya kapan kan di platform kita. Oke. Kita memproyeksikan 10-15 M Oke, yang kita butuhkan. got it, Vera. Kenapa ketika membuat sebuah fondasi ini, and then you have an idea to light up gitu ya, untuk terangkin rumah-rumah dan sebagainya. Kenapa Anda tidak ke sebuah perusahaan besar atau sebuah apa ya konglomerat gitu ya, dan kasih gua dong 10 miliar gitu kan, bantuin gua dong. Tapi you know that's I think it's easier gitu kan. Kenapa harus minta orang-orang untuk ikut? Kebersamaan. Iya, Kebersamaan. I know, but let her answer that. Ini kesempatan loh. Di kala kegelapan ada kesempatan kita jadi terang. Jadi ambil kesempatan ini karena ini urusan surga, Den. Oh. Ya kan? Harus mengajak, harus berbuat baik aja, harus ngajak orang. Jangan, apalagi ini bulan suci Ramadan ya. Iya. Orang tuh lebih harus beri, diberikan kesempatan Oke. untuk memberi, dan ini Oke. point to point. Oke, I am just curious, gue juga penasaran. Walaupun ini kesempatan buat orang-orang untuk saling membantu, tapi apakah ada perusahaan atau sesuatu gitu tiba-tiba ya, oke, let me help you this gitu, ada nggak? Ini ada kan? Ada Net TV juga yang bantuin kan, dan mereka sudah berkomitmen luar biasa untuk menyukseskan dari Lights Up ini, karena intinya kita mau memberikan harapan kan. Sebenarnya at the end of the day they're not alone, nobody walks alone, we're here for them. Oke. Dan itu sebenarnya message yang kita mau bawakan. Apakah ini ide datangnya setelah ada pandemi ini atau memang dari dulu sudah punya ide seperti ini? Enggak sih, terus terang nggak kepikir. Orang kalau nggak kepepet gitu ya, Ya. nggak berpikir angle apa sih yang kita bisa adakan lagi untuk bantu orang gitu kan. Kalau nggak kepepet nggak keluar nih kreativitasnya. Ya, betul. Dan how long, ini buat berapa lama akan melakukan hal ini? Kita sih rencananya dari April, jadi sejak bulan April kemarin, seminggu sebelum Kartini, kita sudah menjangkau 2.197 Oke. rumah, Oke. dan kita akan building ini sampai 100.000 sampai di bulan Juni atau Juli, depending on prosesnya ya dari masyarakat itu. Bulan Juni atau bulan Juli gitu ya? Ya, kalau bulan Juli maksudnya untuk pembayaran Juni, kalau yang pasca bayar. Oke. Kalau token itu kan di bulan Juni bisa dipakai sampai bulan Juli. Jadi Anda mengatakan bahwa ini akan dibantu sampai bulan Juni terakhir ya? Yes. Oke. Apakah itu mengartikan bahwa Anda yakin bahwa pandemi ini akan selesai di Indonesia bulan Juni? Dengan iman. kan bandara dibukanya tanggal 1 Juni. Jadi kira-kira mudah-mudahan. Kalau bandara dibuka 1 Juni itu ada 2 pilihan. Apakah pandeminya sudah berakhir, apa orang sudah tidak peduli lagi? Bisa jadi juga begitu sih. Kita lihat mudah-mudahan by Juni Juli udah lebih aman, udah lebih ada harapan, dan orang udah lebih ada sense of security ya. Karena saya pikir at the end of the day kita bantu, kita menciptakan equalitas ini kan sense of justice, Ya, keadilan. Kita bawa kepada mereka yang lebih vulnerable, yang Oke. lebih, ya kan. Dan ini kita mau supaya ada damai di bumi. Ada damai di bumi. Oke, that's very interesting. Tapi gimana cara orang sekarang kalau misalnya ada orang mau menyumbang atau ikut donasi? Tell me how. Harusnya sih
keluar nanti QR code di layar atau bisa ke lightup.id. Oh, there will be QR code here ya. Ada QR code di sini. Oke, jadi sebentar. Ambil handphone dulu. Nanti QR code-nya keluar, Anda belum ambil handphone kan, Anda nggak bisa QR code. Ambil handphone akan dikeluarkan QR code, so you just take a picture, ambil gambarnya, Anda bisa bantu. Itu langsung ditransfer pakai apa gitu, langsung bisa transfer ya? Ya, macam-macam bisa lewat m-banking, bisa ya. And if they cannot do QR code, mereka harus ke Lightup.id. lightup.id. Oke, thank you Vera, thank you. Terima kasih banyak. Wow, that's interesting. That's very interesting. Nah itu kan salah satu yang sebenarnya banyak kan. Nah ini yang kita ingin adalah bahwa everybody yuk kita saling berkreatif, berinovasi ya kan, untuk supaya sama-sama kita mikirin nih apa yang ada. Kan tadi bebannya akan lebih enteng kalau mana kita beban sama-sama. Ya, tapi kan masalahnya tidak semua orang berpikir seperti Anda. Betul, bukannya begitu. Tapi kan intinya di sini kita mengingatkan. Semua banyak pikiran begitu loh, cuma pada bingung mungkin. Ya kan, kalau bingung ya bilang mulai dulu dari sekitar rumah. Karena lupa loh kita mikir sekitar rumah. Habis gitu, oh kalau mau yang lebih besar lagi atau mau yang tempat lain, ya ada gerakan-gerakan yang lain kan. Ada tadi kayak Veronica dengan lightup.id. Ada lagi teman-teman yang lain. Semua saya lihat artis-artis pun ada kelompok artis yang membuat ini, ada nah ini kan gimana kalau bisa bersama kita, apakah itu buruh, apakah itu ojol, apakah itu siapapun lah, ya kan, di bangsa ini kita semua saling membantu, kan keren. Ya, kenapa sebenarnya itu? bisa ya, sebenarnya bisa. So Sebenarnya bisa. sebenarnya ada semua pada ini kok, cuman sekarang yuk mulai yuk gitu kan. Ya, thank you Pak Arsyad, terima kasih thank banyak you, Pak thank you, Arsyad nih Deddy. dari Thank you so Indica Foundation ya. Tapi ini dia, artinya sebenarnya begini, semua orang bisa ngebantu, semua orang bisa ngebantu. Sebenarnya yang nggak punya duit pun bisa ngebantu loh. Bisa. Yang nggak punya duit tuh bisa kayak misalnya sukarelawan di mana dan sebagainya. Iya, yang punya duit yuk ngebantu. Yang Anda lihat yang ini ada orang kekurangan, tetangga bisa dibantu dan sebagainya. Dari lini paling bawah sampai lini paling tinggi di sini. Kalau semua itu dilakukan, we survive. We survive. Ya, jadi sekarang semuanya Dan lebih maju Indonesia. true. Saya sempat bicara dengan dokter-dokter. Adalah satu dokter yang mengatakan bahwa sebenarnya saat ini lini terdepan itu bukan tim medis. Lini terdepan itu masyarakat. Katanya. Karena ini semuanya tergantung dari masyarakatnya. Ya udah. I hope Jadi kita semua dong, kita kan masyarakat. kita semua, kita semua. Yes. Itu satu. Kita semua lini terdepan. Ya. Kita semua ODP. Thank you very much. It's very nice talking to you. Thank Very you very nice much. talking to you. Thank you. Oke, baik, dan bintang tamu saya ini berikutnya adalah contoh orang yang terbantu, benar-benar terbantu oleh donasi. Jadi ada orang-orang yang terbantu oleh donasi. Kalau mereka nggak terbantu nggak tahu gimana. But no, they survive because of that. Selain satu ini tetap di Jendela Ramadan Indonesia.